Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Muhammad Thoriq Fadila di channel YouTube stocknow.id. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dari investasi. Tentunya banyak sekali nih manfaat dari investasi untuk kalian yang ingin berinvestasi atau sudah memulai investasi. Untuk itu mari kita simak videonya ya. Oke, pembahasan yang pertama adalah manfaat dari investasi. Tentunya investasi memiliki banyak sekali manfaat untuk para investor. Yaitu yang pertama adalah investasi sebagai pertumbuhan kekayaan. Investasi yang cerdas dapat membantu meningkatkan kekayaan seseorang atau entitas. Dengan mengalokasikan dananya pada instrumen investasi yang tepat seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis, seseorang dapat menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada sekedar menyimpan uang di tempat yang tidak produktif. Pertumbuhan kekayaan melalui investasi jangka panjang dapat membantu mencapai tujuan keuangan, seperti pensiun yang nyaman atau membeli aset berharga. Yang kedua itu adalah investasi sebagai pendapatan pasif. Beberapa jenis investasi seperti saham dividen, obligasi bunga tetap, atau properti sewa dapat menghasilkan pendapatan pasif reguler. Pendapatan ini dapat menjadi sumber penghasilan tambahan yang stabil atau bahkan menjadi penghasilan utama bagi individu ataupun entitas. Yang ketiga adalah investasi untuk melawan yang namanya inflasi nih. Inflasi adalah kenaikan umum dalam harga barang dan jasa seiring dengan waktu. Investasi dapat membantu melawan efek inflasi dengan menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada tingkat inflasinya nih. Dengan demikian, investasi dapat membantu menjaga daya beli dan nilai aset dari penurunan seiring berjalannya waktu. Yang keempat adalah investasi sebagai diversifikasi dan pengelolaan risiko. Investasi yang cerdas melibatkan diversifikasi portofolio, yaitu menyebarkan dananya di berbagai aset atau instrumen investasi nih. Diversifikasi membantu mengurangi resiko dengan membagi paparan terhadap pergerakan pasar atau kejadian yang tidak terduga. Dengan menyebarkan risiko investasi, jika satu investasi mengalami kerugian, investasi lainnya masih bisa atau masih dapat memberikan hasil yang lebih baik, mengurangi dampak negatif secara keseluruhan. Dan yang kelima adalah investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Investasi adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti pendidikan anak, pembelian rumah, atau pensiun yang nyaman. Dengan merencanakan dan melakukan investasi yang bijaksana, seseorang atau entitas dapat mengoptimalkan kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan, tentunya dengan menghasilkan imbal hasil yang diperlukan. Oke, tadi kita sudah membahas manfaat sebuah investasi. Tentu banyak sekali manfaat yang didapatkan jika kita memulai investasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan dalam berinvestasi. Investasi tentunya memiliki banyak sekali keuntungan yang dapat menjadi alasan mengapa orang memilih untuk berinvestasi. Tentunya antara lain, yang pertama adalah diversifikasi dan pengelolaan risiko. Investasi yang bijaksana melibatkan diversifikasi portofolio, yaitu penyebaran dana di berbagai aset atau instrumen investasi. Diversifikasi membantu mengurangi risiko dengan membagi paparan terhadap pergerakan pasar atau risiko spesifik. Jika salah satu investasi ini mengalami kerugian, investasi lainnya masih dapat memberikan hasil yang lebih baik atau bisa mendapatkan capital gain dan tentunya mengurangi dampak negatif secara keseluruhan. Yang kedua itu adalah kepemilikan dan partisipasi. Melalui investasi, individu atau entitas dapat menjadi pemilik sebagian dari perusahaan atau proyek. Ini memberikan hak kepemilikan seperti hak suara dalam pertemuan pemegang saham atau RUPS dan hak untuk menerima informasi keuangan dan laporan perusahaan. Tentunya hal ini memungkinkan partisipasi dalam pertumbuhan dan perkembangan perusahaan serta peluang untuk mempengaruhi keputusan penting. Yang ketiga adalah keamanan finansial di masa depan. Investasi yang baik dapat membantu menciptakan keamanan finansial di masa depan. Dengan merencanakan dan melakukan investasi yang bijaksana, seseorang atau entitas dapat mempersiapkan dana untuk tujuan keuangan jangka panjang seperti pendidikan anak, pembelian rumah, atau dana pensiun yang nyaman. Investasi yang tepat dapat membantu mencapai tujuan tersebut dan memberikan keamanan finansial di masa yang akan datang. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai keuntungan jika kita memulai investasi. Tentunya di balik keuntungan pasti ada yang namanya kerugian. Untuk itu kita akan membahas nih kerugian jika kita memulai yang namanya investasi. Kerugian merupakan bagian yang tak terhindarkan dalam investasi dan investor harus siap menghadapinya.
Berikut adalah kerugian yang mungkin akan terjadi dalam memulai investasi. Yang pertama itu adalah kerugian modal. Kerugian modal terjadi ketika nilai investasi menurun dari harga awalnya. Ini dapat terjadi karena fluktuasi pasar, kondisi ekonomi yang buruk, ketidakberhasilan perusahaan, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai aset. Ketika investor menjual investasinya dengan harga yang lebih rendah dari harga awalnya, ia akan mengalami yang namanya kerugian modal. Yang kedua adalah kerugian pendapatan. Kerugian pendapatan dapat terjadi jika investasi tidak menghasilkan pendapatan yang diharapkan, atau jika pendapatannya berkurang dari yang sebelumnya diperoleh. Misalnya nih, jika perusahaan yang mengeluarkan dividen mengurangi atau menghentikan pembayaran dividen, tentunya investor akan menderita atau mengalami kerugian pendapatan yang diharapkan. Yang ketiga itu adalah kerugian likuiditas. Likuiditas merujuk pada kemampuan investor untuk menjual investasinya dengan mudah dan dengan harga yang masuk akal atau wajar. Jika investasi tidak liquid atau pasar yang terkait dengan tidak aktif, investor mungkin menghadapi kesulitan menjual investasinya atau harus menjual dengan harga diskon atau harga di bawahnya. Tentunya ini menyebabkan kerugian secara likuiditas. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai manfaat, kelebihan, dan kekurangan memulai investasi. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah risiko memulai investasi. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau hasil yang tidak diharapkan dalam investasi. Saat melakukan investasi, pentingnya untuk memahami risiko yang terkait dengan instrumen atau aset yang dipilih. Nah, berikut adalah beberapa risiko umum yang dapat terjadi jika kita memulai investasi. Yang pertama itu adalah risiko pasar. Risiko pasar berkaitan dengan fluktuasi harga dan nilai aset di pasar. Perubahan kondisi pasar yang tidak terduga seperti perubahan tingkat suku bunga, pergerakan harga saham, atau perubahan tren ekonomi dapat menyebabkan kerugian pada investasi. Risiko pasar dapat mempengaruhi hampir semua jenis investasi, termasuk saham, obligasi, reksadana, dan properti. Yang kedua adalah risiko kredit. Risiko kredit terkait dengan investasi dalam instrumen utang seperti obligasi atau pinjaman kepada pihak lain. Jika penerbit obligasi gagal membayar bunga atau pokok yang dijanjikan, investor berisiko mengalami kerugian. Risiko kredit juga terkait dengan investasi dalam produk keuangan yang melibatkan pihak ketiga seperti deposito bank atau produk derivatif. Yang ketiga adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan menjual investasi dengan cepat dan tanpa menimbulkan kerugian yang sangat signifikan. Jika suatu investasi tidak liquid atau pasar yang terkait tidak aktif, investor mungkin menghadapi kesulitan menjual investasi atau harus menjualnya di harga bawah atau harga diskon. Tentunya hal ini yang menyebabkan kerugian likuiditas. Yang keempat adalah risiko bisnis. Risiko bisnis berkaitan dengan kinerja perusahaan atau entitas yang menjadi subjek investasi. Faktor-faktor seperti ketidakberhasilan manajemen, persaingan yang ketat, perubahan teknologi, atau masalah operasional yang dapat negatif pada nilai investasi. Risiko bisnis lebih signifikan dalam investasi langsung dalam saham ataupun bisnis nih teman-teman. Yang kelima adalah risiko inflasi. Risiko inflasi terkait dengan kemampuan imbal hasil investasi untuk mengimbangi laju inflasi. Jika imbal hasil investasi tidak dapat melampaui tingkat inflasi, nilai real investasi dapat berkurang. Tentunya risiko ini dapat mengurangi daya beli atau nilai investasi seiring berjalannya waktu. Yang keenam adalah risiko sistemik. Risiko sistemik adalah risiko yang terkait dengan kondisi atau peristiwa yang mempengaruhi keseluruhan sistem keuangan ataupun perekonomian. Oke, contohnya adalah krisis keuangan ataupun global, atau perubahan regulasi signifikan yang dapat mempengaruhi semua jenis investasi. Risiko sistemik dapat menyebabkan fluktuasi pasar yang luas dan berdampak negatif pada investasi. Yang ketujuh adalah risiko politik dan hukum. Risiko politik dan hukum terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah atau hukum yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Perubahan regulasi, ketidakstabilan politik, atau peristiwa politik yang tidak terduga dapat menyebabkan ketidakpastian dan kerugian dalam berinvestasi. Oke, tadi kita sudah membahas yang namanya manfaat, kelebihan dan kekurangan, serta risiko dalam memulai investasi. Nah, selanjutnya itu adalah pembahasan yang terakhir nih, adalah hal yang harus diperhatikan jika kita ingin memulai yang namanya investasi. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi. Berikut adalah beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam memulai investasi.
Yang pertama adalah tujuan investasi. Tentukan tujuan investasi Anda dengan jelas. Apakah Anda berinvestasi untuk pertumbuhan jangka panjang, pendapatan pasif, pensiun, atau tujuan keuangan lainnya? Dengan memahami tujuan investasi, kita dapat membantu atau memilih instrumen investasi yang tepat dan merencanakan strategi yang sesuai. Yang kedua adalah profil risiko. Pertimbangkan profil risiko kita. Apakah kita memiliki risiko yang tinggi ataupun rendah? Apakah kita siap untuk menghadapi fluktuasi pasar yang mungkin terjadi? Tentunya ada banyak jenis profil risiko, seperti konservatif, risiko yang rendah, moderat, risiko menengah, dan agresif yang risiko tinggi. Pahami kenyamanan kita dalam mengambil risiko dan pilihlah investasi yang sesuai dengan profil risiko kita nih. Yang ketiga adalah diversifikasi portofolio. Diversifikasi adalah prinsip penting dalam investasi. Sebarkan dana kita di berbagai instrumen atau aset yang berbeda untuk mengurangi risiko yang terkait dengan satu investasi tunggal. Diversifikasi membantu melindungi portofolio dari fluktuasi pasar yang tajam dan dapat meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang nih teman-teman. Yang keempat adalah pentingnya pengetahuan dan riset. Lakukan penelitian yang cermat tentang instrumen investasi yang kita pilih nih. Tentunya pahami karakteristiknya, kinerja masa lampau, dan prospek masa depan dari instrumen tersebut. Tingkatkan pengetahuan kita tentang pasar dan tren ekonomi yang mungkin akan mempengaruhi investasi kita nih. Informasi yang baik akan membantu kita membuat keputusan investasi yang jauh lebih baik. Yang kelima adalah waktu. Pertimbangkan jangka waktu investasi kita nih. Apakah kita berinvestasi untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Waktu investasi akan mempengaruhi jenis instrumen yang dipilih dan strategi yang diterapkan. Selain itu, pertimbangkan juga kebutuhan likuiditas kita. Apakah kita memerlukan akses cepat terhadap dana investasi atau dapat mengikuti jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, yang keenam itu adalah rencana keuangan. Mengintegrasikan investasi dalam rencana keuangan yang lebih luas adalah penting. Tentunya kita harus mempertimbangkan situasi keuangan secara keseluruhan, termasuk pengelolaan hutang, asuransi, dan alokasi anggaran sebelum memulai investasi. Pastikan bahwa investasi yang kita ini sesuai dengan rencana keuangan jangka panjang kita. Penting bagi investor untuk memahami manfaat dan risiko yang terkait dengan investasi dan mengelolanya dengan hati-hati. Diversifikasi portofolio, penelitian yang cermat, pemahaman tentang profil risiko pribadi, dan konsultasi dengan profesional keuangan dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan investasi. Oke teman-teman, mungkin itu aja mengenai penjelasan, pengenalan, dan manfaat investasi. Tentunya sangat mudah dipahami, bukan? Oke, jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari StockNow ID, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye!